hatiku telah siap Tuhan untuk dengar ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu penolong, penuntun dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu Bapa untuk kami hidup, menjalani setiap hari-hari kami. Biar kami hidup seturut kehendak-Mu, biar kami hidup sesuai dengan rencangan-Mu Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan semua kami yang mendengar, menerima firman-Mu diberkati dan diubahkan. Hati kami semakin selaras dengan hati Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun di mana hidup kami semakin hari menggenapi rencana-Mu lewat gereja dan keluarga kami. Kami siap mendengar, berbicaralah Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru 2025 buat jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kita masuk ke tema gereja kita yang baru, yaitu tema kita tahun ini adalah Be Fruitful and Multiply. Tuhan mau kita di tahun 2025 menjadi jemaat yang berbuah dan bertambah banyak. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat tema kita adalah di dalam Kejadian 1 ayat 28. Di sana firman Tuhan jelas berkata kepada Adam dan Hawa agar mereka menjadi umat yang berbuah dan bertambah banyak, ya. Jadi panggilan Tuhan sejak semula kepada gerejanya, kepada umat manusia adalah berbuah dan bertambah banyak. Itu perintah, itu kehendak, itu rencangan Tuhan atas umatnya. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rencangan itu rusak. Manusia tidak bisa menyelami, manusia tidak bisa menghidupi rencangan Allah yang sejak semula. Fokusnya bukan bertambah banyak, tapi fokusnya adalah bagaimana mengejar kenikmatan dunia, bagaimana memperoleh kehormatan dunia, bagaimana memiliki dunia dan seisinya. Manusia pun mempunyai anak supaya apa? Supaya bukan lagi supaya bertambah banyak. Manusia mempunyai anak tujuannya apa? Bapak Ibu? Supaya dapat rezeki. Makanya ada istilah banyak anak banyak rezeki. Tapi sekarang katanya nggak berlaku lagi. Kalau berlaku, Bapak Ibu nggak punya anak cuma 1 atau 2, pasti minimal 12. Amin. Jadi orang tua, ngapain kamu punya anak? Ya Allah Pak, kalau saya nggak punya anak, gimana nanti saya hari tua saya? Siapa yang akan memelihara saya? Siapa yang akan menafkahi saya? Jadi punya anak bukan lagi sebagai tujuan, tapi punya anak supaya mencapai tujuan dia. Inilah sebabnya Bapak Ibu sudah hancur, ya, sudah salah kaprah gitu ya. Bukan fokusnya bertambah banyak, tapi bagaimana lewat anak bertambah menikmati dunia, bertambah menerima kemuliaan dunia, bertambah memiliki dunia. Makanya apa yang terjadi saat ini melenceng jauh dari apa yang Tuhan rencanakan. Makanya hari ini bersyukur kepada Tuhan, di awal tahun ini Tuhan menunjukkan tuntunan yang jelas buat gereja kita. Kita kembali kepada rencangan Tuhan sejak semula. Hari ini kita mengawali tahun ini dengan perjamuan Tuhan.
Hari ini Tuhan, kita mengawali tahun ini dengan visi dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan. Dalam Amsal berkata, kalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Kalau nggak ada visi, maka liar, sembrono, suka-sukanya. Maka yang terjadi adalah keinginan dari diri kita sendiri, bukan keinginan dari Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat ini, 1, 2, 3 ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau tanya, siapa yang mau disertai Tuhan sepanjang tahun 2025? Boleh angkat tangan? Haleluya. Tidak semua di sini. Sekali lagi, siapa yang mau disertai Tuhan tahun 2025? Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak rahasianya apa? Rahasianya adalah ayat ini. Di bagian terakhir dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Rahasianya apa? Kita kembali kepada tujuan keberadaan gereja. Tujuan manusia diciptakan untuk berbuah dan bertambah banyak. Tujuan gereja Tuhan juga dipanggil adalah apa, Bapak Ibu? Untuk kita berbuah dan bertambah banyak. Kalau kita hari ini sudah percaya kepada Yesus, kalau hari ini kita sudah mengecap anugerah keselamatan, Tuhan tidak mau berhenti kepada kita saja, tapi juga berlanjut kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada kenalan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita pergi untuk satu misi. Misinya apa? Menjadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka. Apa yang disampaikan di Matius ini selaras dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa di Kejadian 1 ayat 28. Ini ayat yang paralel. Tuhan mau mengembalikan umatnya, umat tebusannya kepada rencangannya yang semula, untuk kita berbuah dan bertambah banyak. Karena tahukah saudara, di sekeliling kita ada begitu banyak ladang yang sudah menguning. Mungkin buat petani 3 bulan lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi waktu untuk panen. Tetapi kata Tuhan, bukan 4 bulan lagi, bukan 3 bulan lagi. Tapi Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di sekeliling kita ada begitu banyak tuaian. Sadarkah kita, di sekeliling kita ada banyak jeritan, ada banyak uluran tangan, ada banyak jiwa yang berteriak untuk kita jangkau mereka. Sama seperti panen, tuaian. Kalau tuaian itu nggak dipanen, padi, gandum yang sudah menguning, maka akan terbuang sia-sia. Demikian kalau kita tidak menuai tuaian itu, memanen tuaian itu, maka jiwa-jiwa akan terhilang begitu saja. Makanya detak nadirnya Tuhan itu, Bapak Ibu, bukan sekedar ayo berbuat baik. Bukan kita menjadi jemaat yang berputar-putar dalam rutinitas kekristenan. Tapi detak nadirnya Tuhan itu adalah jiwa. Berapa jiwa satu detik terhilang tanpa Yesus?
Berapa jiwa yang mati dalam setiap detiknya tanpa mereka pernah mendengar siapa itu Yesus dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Tuhan mau memanggil kita. Tuhan mau mengembalikan kita kepada panggilan yang semula, untuk kita menangkap visi besar, menangkap proyek terbesar, menangkap hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita seringkali tidak mengalami penyertaan Tuhan? Sebab waktu kita berjalan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari abad ke abad, yang kita selalu pandang adalah urusan kita, kepentingan kita, kehormatan kita, kenikmatan kita, keinginan kita, dan kita. Itulah sebabnya waktu kita berjalan dengan cara demikian, waktu ada hal kecil yang mengganggu kaki kita, yang menempel di sepatu kita, itu menjadi masalah terbesar. Tapi beda saudara, waktu saudara melihat yang terbesar, yang termulia, yang terindah, saudara akan fokus. Waktu ada yang nempel di kaki, waktu ada duri, waktu ada kerikil, waktu ada kubang, saudara terus memandang kepada apa yang terbesar, apa yang terbaik, apa yang termulia. Saudara fokus pada yang terbesar. Kita punya kekuatan untuk menang atas segala perintil-perintil yang bukan utama dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Nggak ada amin, berarti nggak setuju ya. Sering sekali kita, kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita sering sekali menaruh fokus kepada bukan yang utama. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam adalah the great mission. Apa yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya adalah amanat agung, misi terbesar. Itu yang seharusnya menjadi fokus kita. Itu yang seharusnya ada di hati kita, di pikiran kita. Itu yang seharusnya ada dalam pembicaraan kita. Itu yang seharusnya dalam obrolan kita. Bukan lagi si Anu itu seperti ini sama saya. Masa jalan itu begini? Masa orang pasar itu begini? Itu yang menjadi obrolan kita. Pertanyaannya, apakah apa yang terbesar buat Tuhan itu terbesar buat kita? Apa yang terbesar yang Tuhan tahu buat gereja ini itu yang terbesar buat kita? Atau yang terbesar buat kita adalah keinginanku, perasaanku, kenyamananku, pengharapanku. Sehingga tidak jarang, dengar Bapak Ibu, dengar, apa yang menjadi fokus kita akan terlihat dari realita. Mungkin hari ini saudara berkata, enggak kok Pak, aku tujuanku ke gereja ini kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi kalau misalnya gara-gara ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita berhenti berjalan, berhenti melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berarti fokus kita, keinginan kita itu. Pak, tujuan saya berumah tangga itu Pak, untuk menjadi rumah tangga yang memuliakan Tuhan kok Pak. Tapi ketika istri kita tidak membuatkan kopi, jadi dapurnya berantakan, kepreng. Jadi tujuan kita selama ini untuk apa sih rumah tangga? Mungkin saya berkata untuk menggenapi Tuhan Pak lewat keluarga saya yang saya bangun. Untuk membuat keluarga menggenapi rencana Tuhan. Atau supaya kamu menikah, punya istri, lalu kamu bisa dibuatin kopi setiap hari. Fokusnya jadi melenceng. Saudara, Tuhan mau kita untuk menjadi penuai di tahun 2025. Tuhan mau kita bertambah banyak, berlipat ganda. Mengapa kita nggak sayang kepada tuaian yang terbuang? Karena kita tidak sadar selama ini sebenarnya kita terbuang. Tapi Tuhan memilih kita dari tong sampah kehidupan. Kalau kita sadar, oh iya Tuhan ya, dulu aku juga terbuang. Dulu aku hidupnya hampir sia-sia. Tapi Tuhan mengambilku dari tong sampah kehidupan.
ketika kita sadar siapa kita sebelumnya, akan membuat kita terhanyut. Oh iya Tuhan ya, aku mau lewat hidupku orang lain yang hidupnya mau terbuang menjadi menemukan hidup yang penuh arti. Aku mau lewat hidupku orang yang tadinya mau hancur rumah tangganya, hancur masa depannya, lewat aku ia menemukan hidupnya kembali. Amin. Amin. Kalau kita mengalami bagaimana Tuhan mengambil kita dari kesia-siaan, itu akan memberikan kita kekuatan. Itu akan membuat kita sadar untuk tanggung jawab kita yang luar biasa. Mungkin saat ini saudara berkata, Pak, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan penginjil. Bagaimana mungkin saya bisa memenangkan jiwa? Waktu kami pulang ke kampung, kami naik kapal. Karena naik kapal, ya puji Tuhan di kapal itu ada playground anak-anak. Jadi saya tidur supaya nanti mengendarai mobil tidak ngantuk. Jadi Joyla waktu dia main di playground, dia ngobrol dengan satu anak ya. Wah, saya biarin aja, puji Tuhan dia bisa anteng gitu ya. Pulang turun dari kapal, saya kaget. Joyla bilang begini, Pak, tadi aku menginjili Pak. Wah, anak sekecil ini menginjili. Kok bisa? Iya, anak itu kan tanya, Pak, aku kan pakai kaos kaki Santa. Dia tanya, oh kamu Kristen? Lalu dia tanya-tanya tentang siapa itu Kristen, siapa itu Yesus. Aku jelasin, Pak, siapa itu Yesus. Terus gimana responnya? Dia bilang, oh. Wah, saudara. Mungkin saat ini saudara berkata, saya belum berpengalaman, saya belum pernah mengecap sekolah teologi ya. Tapi hari ini Joyla menyadarkan kita bersama-sama bahwa penginjilan itu bukan soal pengalaman, bahwa penginjilan itu bukan soal kemampuan kita, tapi penginjilan itu soal kemauan kita. Colek samping kiri dan kanannya, kamu mau nggak? Ayo supaya dibangunin sekalian, yuk. Nggak apa-apa, nggak usah tunduk-tunduk ya. Sama-sama kita lagi belajar soal kemauan. Mau nggak kita? Kalau kita mau, siapapun saudara, Tuhan bisa pakai kita. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk menjadi jemaat yang narik-narik orang untuk mengkristenisasikan orang. Enggak, saudara. Alkitab tidak mengajarkan itu. Tapi Alkitab mengajar kita untuk pergi, meninggalkan zona nyaman kita, meninggalkan kenyamanan kita untuk kita pergi memberitakan kabar baik. Apa yang terjadi di jemaat mula-mula, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini juga terjadi atas jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tentu kita rindu ya, agar gereja kita ditambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Tapi kerinduan itu tidak berhenti hanya di situ. Kerinduan itu akan terwujud waktu kita memberitakan. Karena waktu kita memberitakan, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan kami siap untuk menggenapi rencanamu. Tuhan kami siap untuk melihat pekerjaanmu yang besar. Kemauan. Yang Tuhan mau lihat adalah kemauan. Mau gak kita untuk belajar taat, belajar melakukan. Mari kita evaluasi di sepanjang tahun 2024. Saya gak tahu apakah Bapak Ibu waktu menutup tahun 2024 mengevaluasinya dengan baik. Kalau Bapak Ibu mau mengevaluasinya dengan baik sesuai dengan tujuan The Great Mission tadi, pertanyaannya adalah apakah Tuhan ada dalam perencanaan kita selama ini? Apakah kita merasakan inisiatifnya? Ada nggak Roh Kudus yang memimpin kita dengan jelas? Sudahkah kita sepenuhnya mendoakan apa yang kita selama ini jalankan?
Apakah kita konsisten dengan kehendak Tuhan atau visi yang Tuhan berikan kepada kita? Atau masih suka melenceng-melenceng sesuai dengan situasi, kondisi, dan keadaan? Apakah yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah? Apakah ada kesatuan akan tuntunan Tuhan yang jelas terhadap apa yang kita jalanin? Apakah ada damai, sejahtera, dan semangat yang berkobar di dalamnya? Apakah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan atau merasakan Injil melalui apa yang kita jalani? Ya. Tuhan mau kita menjadi gereja yang kembali kepada panggilannya yang utama. Nah, kalau Bapak Ibu tahu apa visi gereja kita? Visi gereja kita, Bapak Ibu, apa? Gereja pemuritan. Gereja pemuritan itu artinya, Bapak Ibu, setiap orang diproses menjadi murid. Proses murid itu apa? Kita dijangkau, kita juga dilatih, dan kita mau diutus. Ya. Inilah visi gereja kita. Nah, fungsi keberadaan gereja tadi saya sudah sampaikan. Fungsi keberadaan gereja yang pertama adalah gereja itu menjangkau dan memuridkan. Kalau gereja tidak menjangkau dan nggak memuridkan, berarti gereja itu malfungsi. Nah, kalau gereja itu nggak berfungsi dengan fungsinya, apa yang akan terjadi? Ya. Perkenalkan goal untuk 2025, Bapak Ibu. Ini goal 2025. Kita rindukan ada peningkatan demi peningkatan buat gereja kita, kehadiran di ibadah, ya, baptisan terus terjadi. Dan ini goal ini bisa terjadi ketika apa? Ketika ada pemuritan. Ada goal 5 tahun gereja kita, ya. Ini bisa semua terjadi ketika ada pemuritan, ada pendewasaan. Bagaimana pemuritan, pendewasaan terjadi? Ketika cerita hidup kita terus dibangun di atas kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika identitas kita dibangun, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika cerita hidup kita terus diproses, sehingga buahnya apa, Bapak Ibu? Kita akan menjadi pribadi gereja yang membuahkan buah-buah roh. Menjadi gereja yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin waktu kita diperhadapkan dengan penginjilan, ada perasaan ragu. Mana mungkin, Pak, dia diubahkan oleh Tuhan? Mana mungkin Tuhan si pejinah itu bertobat? Bagaimana mungkin Tuhan orang yang bebal itu bisa percaya kepada Tuhan? Nah, yang membuat orang itu percaya kepada Tuhan bukan saudara dan saya. Yang membuat orang itu bisa percaya kepada Tuhan adalah Roh Kudus. Nah, ini semua kita bisa temukan saat identitas kita dibangun dalam kehidupan anugerah. Justru waktu orang mustahil percaya Yesus, di situ kita justru harus taat. Karena justru dalam kemustahilan itulah Tuhan akan bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun tahun 2025 dengan panggilan Tuhan. Kita punya kejelasan di dalam gereja kita. Kejelasannya itu apa? Kita bisa menjadi murid Kristus ketika kita dibangun dalam 3 poros gereja. Poros gereja ini adalah esensi, Bapak Ibu.
Ini adalah prinsip kalau kita mau bertumbuh menjadi murid. Apa itu? Nah, tadi juga pelajaran sekolah minggu hari ini, kalau Bapak Ibu simak, ya, ada suami istri yang begitu militan melayani, ternyata hidup mereka dibangun dalam 3 poros ini. Mereka bergiat dalam persekutuan, mereka bergiat dalam ibadah, mereka bergiat dalam pengajaran. Seperti Gaius, ya, tadi kita belajar. Enggak akan ada murid yang bisa bertumbuh dengan baik tanpa ketiga poros ini. Inilah yang kita terapkan di gereja kita. Setiap jemaat kita mau rela rendah hati diproses dalam 3 poros ini. Buktinya sudah ada pelajaran sekolah minggu hari ini. Dasarnya apa? Jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, mereka bertekun dalam pertemuan-pertemuan di rumah-rumah, mereka memecahkan roti, beribadah bersama-sama. Jadi ini rahasia ini yang akan melahirkan apa? Hati sebagai hamba. Nih ada segitiga terbalik ini melambangkan apa? Hati hamba. Yang mau menyangkal diri, yang mau rendah hati, yang mau pikul salib. Kalau enggak kita diproses dalam 3 ini, maka enggak mungkin outcome-nya itu menjadi murid Kristus. Prosesing ini akan melahirkan murid Kristus. Kalau enggak diproses ini, bagaimana ya? Saya pernah kasih contoh, ibu-ibu mau buat roti bolu, tapi caranya buat pisang goreng. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Bukan pisang goreng dan bukan roti bolu gitu ya. Nah, apa kegerakan kita? Kegerakan kita lewat 3 poros ini kita menjangkau, kita memutus dan mengerti. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, saya belum bisa PI pribadi. Tapi kalau Bapak Ibu ada 3 poros ini, sudah pasti Bapak Ibu terlibat dalam PI pribadi, dalam penginjilan. Sudah pasti Bapak Ibu terlibat dalam pemuritan. Sudah pasti semua dilayani dan semua terlayani. Enggak mungkin ada yang bisa terlewatkan. Di ibadah raya sebagian orang yang bisa melayani, tapi di dalam komunitas semua dilayani dan semua melayani. Melahirkan hati hamba. Nah, ada 3 langkah bagaimana kita berlipat ganda. Berdoa. Mungkin saat ini, Pak, saya belum berani, Pak, untuk menginjili. Doa terlebih dahulu. Siapa yang kita doakan? Doakanlah tuaian yang sudah menguning. Siapa itu tuaian yang menguning? Orang yang sedang ada dalam pergumulan, orang yang sedang ada dalam titik terendahnya, orang yang hampir bunuh diri, orang yang hampir mencelakakan orang lain, orang yang hampir melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak sehat. Ini adalah PIV kita. Ini adalah orang-orang yang terus harusnya kita doakan. Kalau Bapak Ibu belum bisa membagikan firman, bagikan senyuman, bagikan sapaan. Kalau Bapak Ibu beli makanan 4, sisa 1 nggak tahu harus dikemanain, bagikan sama dia. Kalau saudara sudah mengunjungi, kalau saudara sudah bisa menjadi berkat buat dia, ada kesempatan untuk mengunjungi, itu lebih baik. Kalau nggak berani bersama-sama, undang tim PI, undang pendeta, ayo Pak kita kunjungin Bapak Ibu. Maka semua ketika kita mau diproses di sini, mau kita bergerak dalam tingkat 3 step ini, maka kita akan mewujudkan gereja yang berbuah dan berlipat ganda. Amin. Semoga bisa ditangkap. Nah, jadi lewat 3 poros ini kita mau terpadu. Apapun yang kita kerjakan di organisasi, di kepanitiaan gereja kita, mari kita bergerak bersama-sama untuk terpadu di dalamnya. Contoh kecil, ya, tanya, kamu udah ikut sekolah minggu belum? Tapi tepuk tangan ya, hari ini saya lihat di PBI kita tambah anak-anak sekolah minggu yang baru ya. Boleh tepuk tangan tuh pria dewasa ya. Luar biasa. Ayo bapak-bapak yang belum masuk lagi ke kelas sekolah minggu kita.
Itu yang kita perbincangkan. Waktu ketemu di jalan, udah ikut sekolah minggu belum? Waktu ketemu, gimana? Ibu-ibu juga ada tambah Bu hari ini, Bu? Oh, tepuk tangan juga untuk ibu-ibu. Luar biasa. Ayo, tahun 2025 kita mau diproses dalam 3 poros gereja. Karena di situ kita mewujudkan gereja yang kembali kepada panggilan yang semula. Fokus. Kita boleh banyak kegiatan kerohanian, tetapi kalau kegiatan itu mengganggu fokus kita, kita kembali kepada apa yang menjadi fokus kita. Sehingga kita akan, tahun yang lalu kita menjadi gereja yang umat yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi tahun ini Bapak Ibu, kita menjadi gereja yang berbuah dan bertambah banyak. Bagaimana bisa ini terjadi? Kita memberi hati kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita dibangun dalam 3 poros gereja. Kita rendah hati, mau ikut. Kalau nanti tahun ini ada PA kehidupan, Bapak Ibu yang belum ikut PA kehidupan, ikut PA. Kalau belum ada yang ikut sekolah minggu, ikut sekolah minggu. Kalau belum ikut komunitas pemuritan, ikutlah komunitas pemuritan. Belum bisa tiap seminggu sekali, sebulan sekali. Kita kembali kepada proses yang Tuhan sudah rencangkan di gereja mula-mula. Itu suatu prinsip, bukan satu boleh atau enggak boleh. Itu prinsip. Esensi gereja ada dalam 3. Bagaimana kita mau bertumbuh kalau kita enggak ngerti doktrin? Bagaimana kita mau bertumbuh kalau kita enggak pernah melayani? Bagaimana kita mau bertumbuh kalau kita enggak beribadah kepada Tuhan? Nah, karena itu mari kita awali tahun ini untuk kita komitmen menjadi gereja yang bertumbuh, berbuah, dan bertambah banyak. Jadi kerja keras kita Bapak Ibu bukan bagaimana supaya kita diberkati. Kerja keras kita bukan bagaimana supaya Tuhan berkenan kepada saya. Kerja keras kita bukan bagaimana Tuhan itu menjawab doa-doa saya. Tapi kerja keras kita adalah bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes, ketika Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah carangnya, ada situasi di mana carang itu tidak berbuah. Betul ya? Dulu saya berpikir kalau nggak berbuah, ada ayat firman Tuhan yang lain berkata, kampak sudah tersedia di akar pohon, gitu ya. Sering saya dulu ditakuti, oh ya takut ya Tuhan, kalau nggak berbuah nanti dipotong, gitu ya. Itu akan menjadikan kita orang Kristen yang digerakkan oleh ketakutan. Tapi dengar, kata dipotongnya dalam Yohanes itu bukanlah potong seperti kampak tersedia di akar pohon. Tapi kata potong di situ dalam bahasa asli adalah airo. Airo itu apa? Diangkatnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, mungkin di tahun 2024 belum ada orang percaya Yesus melalui kita belum berbuah. Mungkin di tahun 2024 belum ada orang yang merasakan kasih kebaikan dari sejahtera Tuhan melalui hidup kita. Kita mungkin belum berbuah di tahun 2024. Tapi jangan takut, Tuhan kita penuh kasih. Kalau Dia lihat kita belum berbuah, Dia tidak membuang kita, Dia tidak memotong kita, Dia tidak mencampakkan kita dan membakar kita, tapi Dia airo kita, Dia angkat kita. Karena kemungkinan besar carang itu nggak berbuah karena apa? Karena tidak kena matahari, karena carangnya kena tanah, maka perlu diangkat, dibersihin, dicuci, lalu dikenain dengan sinar matahari, maka pada waktu itu carang itu menjadi berbuah. Maka kerja keras kita Bapak Ibu bukan bagaimana kita diberkati, bukan bagaimana kita menerima jawaban doa kita, bukan bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Kerja keras kita bagaimana kita tinggal di dalam Yesus.
Arti kata tinggal di dalam Yesus adalah kita mau menyangkal diri, kita mau memikul salib, kita mau merendahkan hati. Tuhan, hidupku bukan milikku lagi, tetapi hidupku milikmu. Terjadilah seperti yang kau kehendaki, terjadilah seperti yang kau rencangkan dalam hidupku. Aku ini adalah seharusnya sudah binasa, tapi engkau memanggilku, engkau memilihku, engkau menebusku dari lubang kubur, sehingga hari ini aku menemukan hidupku kembali. Maka ketika kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, kita akhirnya berserah, pasrah, mempercayakan hidup kita, mengikuti maunya Tuhan. Dan pada waktu itu kita menjadi umat yang berubah. Tuhan, kalau Tuhan mau saya menginjili, aku mau belajar taat. Aku belum yakin Tuhan, aku bisa menceritakan Injil, tapi hari ini aku mau pergi, melangkahkan kakiku. Aku mau mulai mendoakan. Aku mau mulai diproses sebagai seorang murid, bertumbuh dalam pengajaran, bertumbuh dalam komunitas, bertumbuh lewat ibadah raya. Pada waktu itu saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus yang mulia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Kami bersyukur buat campur tangan-Mu. Kami bersyukur buat firman pemberitaan-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, memateraikan firman-Mu dalam hati sanubari kami. Lembutkan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami, berikan kami pengertian yang baru, berikan kami hati yang baru untuk menerima kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas bekerja di tengah-tengah kami. Biar kami belajar Tuhan untuk mengerti segala rencana-Mu. Bukan rencana kami, tetapi rencangan-Mu yang terjadi melalui kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, biarkan Roh Kudus saat ini bekerja. Mungkin di tahun-tahun yang lalu banyak proses yang kita lupakan dalam hidup kita. Banyak proses yang Tuhan mau kita jalani, kita lupakan. Dan mungkin tahun ini saudara menyadari, Tuhan, aku belum ada orang yang mendengar kesaksian lewat hidupku. Belum ada orang yang mengecap kebaikan kasih karunia Tuhan melalui hidupku. Kalau itu saudara, mari datang kepada Tuhan. Bapak, aku mau diperbaharui. Tuhan, aku mau menjadi umat yang berbuah. Tuhan, tolong aku. Tuhan, tolong aku. Mari saudara, apapun saat ini yang Tuhan berbicara kepadamu, apapun saat ini yang Tuhan kerjakan dalam hatimu, ungkapkan kepada Tuhan. Minta Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjalani